Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bercerita Beasiswa Unggulan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan video terkait surat keterangan biaya kuliah atau biaya pendidikan. Nah, ini sebenarnya banyak ditanyakan oleh kawan-kawan yang mau mendaftar di Beasiswa Unggulan tahun 2023. Jadi mungkin di video ini saya akan menjelaskan terkait surat keterangan biaya pendidikan ini. Kalau tidak salah pada tahun 2020 lalu ketika saya lolos di seleksi tahap 1, menuju seleksi tahap 2 itu baru diminta nanti surat keterangan biaya pendidikan. Nah, kalau kawan-kawan mau menyiapkan surat keterangan biaya pendidikan ini lebih awal di seleksi tahap 1, misalkan berbarengan nanti dengan mengurus surat keterangan aktif kuliah atau surat rekomendasi di kampus, maka kawan-kawan bisa saja untuk mengurus surat keterangan biaya pendidikan ini di awal. Jadi nanti buat jaga-jaga juga. Nah, untuk contohnya sebenarnya dari beasiswa unggulan pada tahun 2020 lalu itu tidak ada format sama sekali. Jadi pada saat itu saya memang karena situasinya masih COVID-19, saya minta kontak orang-orang di rektorat melalui BEM, melalui HIMA juga. Dan alhamdulillah pada saat itu saya ngurusnya secara online melalui WhatsApp. Jadi saya cuma mengirimkan data-data yang diperlukan dan kemudian suratnya dibuatkan dan scan-nya dikirimkan kepada saya. Nah, untuk contoh suratnya mungkin nanti saya tampilkan. Jadi untuk yang membuat surat keterangannya itu adalah pejabat yang berwenang. Dalam hal ini kalau saya dulu itu dibuat oleh Pak Ahmad Iskandar SPD MPD. Beliau itu merupakan Kepala Biro Umum dan Keuangan di Rektorat Universitas Lambung Mangkurat. Jadi nanti kawan-kawan juga mungkin kalau ada yang dibuatkan atas tanda tangan dekan, tanda tangan rektor, atau tanda tangan wakil rektor atau wakil dekan bidang kemahasiswaan atau bidang akademik atau bidang bagian umum dan keuangan juga tidak masalah. Yang penting salah satu pejabat di perguruan tinggi atau di universitas kawan-kawan. Jadi intinya adalah surat keterangannya nanti mencantumkan yang pertama, yang bertanda tangan di bawah ini adalah pejabat kampusnya, kemudian menerangkan bahwa ini adalah menerangkan data kita sebagai orang yang mendaftar beasiswa unggulan, yaitu nama saya, kemudian NIM, tempat tanggal lahir, fakultas, program studi, dan alamat rumah. Kemudian di bagian bawah sini, ini bagian yang paling penting karena ini nanti yang akan dilihat oleh pihak beasiswa unggulan untuk memvalidasi jumlah nilai biaya pendidikan kawan-kawan selama 1 semester. Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat tahun angkatan 2020 dengan uang kuliah tunggal di kelompok 5. Jadi saya itu dapat UKT itu di golongan 5 atau kelompok 5 dengan tarif besaran setiap semester itu 4 juta rupiah per semester. Nah, untungnya saya kuliah di perguruan tinggi negeri yang sistem UKT-nya itu sudah terhimpun menjadi 1 kali pembayaran. Jadi untuk seluruh komponen itu kita murni bayar cuma sesuai dengan tarif yang ditentukan. Kalau saya setiap semester bayar 4 juta. Tidak ada misalkan kayak biaya gedung, kemudian biaya untuk UTS dan UAS dan lain sebagainya. Nah, ini yang mempermudah kawan-kawan yang di perguruan tinggi negeri dalam mengurus. Tapi kalau kawan-kawan di swasta itu kan biasanya ada komponen biaya lain yang dibayarkan selain SPP-nya. Misalkan kayak biaya untuk per SKS itu berapa, kemudian biaya untuk mengikuti UTS, UAS, biaya gedung dan sebagainya. Nah, saya kurang paham terkait surat keterangan biaya pendidikan di swasta ini, tapi nanti kawan-kawan kalau ada yang memang bingung, nanti saya bisa berikan kontak teman-teman saya yang lulus di beasiswa unggulan khususnya untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kemudian di bagian akhir seperti biasa ditutup dengan demikian surat keterangan diberikan untuk pengajuan beasiswa unggulan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kemudian ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang tadi memberikan pernyataan. Nah, itu contoh terkait surat keterangan biaya pendidikan. Jadi kawan-kawan kalau memang mau menyiapkan dari sekarang juga boleh, atau nanti kalau mau menyiapkannya setelah dinyatakan lolos di tahap 1 seperti yang saya lakukan di tahun 2020 itu juga boleh. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya boleh beri saran, mumpung kawan-kawan membuat surat keterangan aktif kuliah, membuat surat rekomendasi di kampus, mungkin sekalian saja diurus juga untuk surat keterangan biaya pendidikannya biar nanti berurusannya sekali jalan langsung seluruh berkas itu terpenuhi. Mungkin itu dari saya terkait surat keterangan biaya pendidikan dan sampai jumpa.